Halo semua, selamat datang kembali di podcast IOVest, podcast yang akan membahas seputar finansial dan investasi. Bersama gue, Cendri Sudirman, yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe dulu yuk YouTube channel IOVest dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Nah, topik podcast kita kali ini, temanya itu sangat menarik, yaitu investasi anti ribet dengan reksadana. Nah, narasumber kita kali ini yaitu Mas Bintan. Halo Hai semuanya. Mas. Halo semuanya. Halo Mbak Cendri. Halo Mas. Thank you juga. Thank you juga nih. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Semuanya clear, aman. Oke, syukurlah Ya, kalau Mas sehat. harus dong. Oke, Mas, kita akan bahas podcast kali ini tuh tentang investasi anti ribet, tapi dengan produk investasi yang namanya reksadana. Oke. Nah, aku baca di satu artikel itu si direktur utama KSEI mengatakan bahwa jumlah investor reksadana itu sudah mendekati hampir 10 juta, Mas. Wow. Gede banget. Aku pas baca tuh kayak, wow, gede banget gitu kan. Nah, aku tuh tertarik nih untuk gali lagi informasi kok bisa sampai 10 juta gitu kan. Nah, pas dicari tahu lagi ternyata karena dipengaruhi oleh Gen Z yang udah mulai melek investasi. Oh yes. Dan juga produknya dengan keunggulan dan benefit yang menurutku itu memudahkan masyarakat untuk belajar investasi, apalagi untuk investor-investor pemula kayak aku. Jadi menurutku kayak sinkron banget gitu loh, maksudnya masuk banget dengan latar belakang situasi kondisi masyarakat Indonesia yang mungkin literasinya juga masih rendah, ditambah dengan produk reksadana ini yang menurutku membantu banget, jadi kayak klop gitu loh, Mas. Nah, pertanyaan pertama aku mau gali dulu nih, kira-kira reksadana itu tuh sejarahnya seperti apa sih, Mas? Nah, jadi pertama kali reksadana itu diciptakan tahun 1744. 1744. Aku lagi butuh. Itu kayaknya kita masih dijajah. Jangankan kita, Mas. Uyut kita juga masih di mana itu? Itu masih zaman-zaman perjuangan. Kayak nggak tau lah, itu pahlawan-pahlawan kita lah bisa dibilang. Nah, itu dulu namanya itu Engrad Markgat. Itu dibuat oleh orang Belanda sebenarnya. Jadi dulu itu diusulkan oleh seorang pedagang Belanda bernama Adrian van Katwijk. Nggak tahu penyebutannya apa benar apa enggak ya. Tapi Adrian van Katwijk ini membuat sebuah reksadana. Nah, reksadana itu jadi kayak berarti persatuan menciptakan kekuatan. Persatuan menciptakan kekuatan. nice. Jadi reksadana itu kan notabene kan portofolio, ya kan? Portofolio yang dikelola. Nah, diusulkan oleh Adrian van Katwijk ini untuk kelihatannya ini satu kesatuan untuk menjadi kekuatan, bahwa investasi itu kalau cuman let's say itu dalam satu mangkok ada makanan, misalkan ada nasi, lauk, sayur, buah, sambel deh, sambel, aku nambahin ya kerupuk. Nah, itu kan otomatis jadi satu kesatuan yang mengenyangkan, kan jadi nambah kekuatan kita. Komplit lah ya. Komplit. Kurang lebih kayak gitu. Terus tahun 95 akhirnya dari pihak pemerintah kita melalui dana reksa menciptakan sebuah reksadana, diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang peraturan reksadana. Itu pertama kali adanya reksadana di Indonesia. Sebenarnya ada dari tahun 76, tapi baru pertama kali jadi dana reksa diciptakan tahun 1976. Lalu tahun 95 akhirnya ada yang namanya diciptakan undang-undangnya. Oke, berarti sekarang sudah terregulasi lah ya. Betul, dari tahun 95 udah terregulasi dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Lalu itu juga diterbitkannya reksadana tertutup. Namanya adalah PT BDNI Reksadana yang menawarkan 600 juta saham atau unit penyertaan kurang lebihnya. Itu akhirnya menggalang dana sekitar 300 miliar rupiah. Wow. At that time itu besar sekali. Kalau kita present value kan ke sekarang, atau misalkan 300 miliar pada tahun itu kita future value kan ya itu bisa triliunan. Wow ya, di future value kan ya. Kalau kita hitung asumsi inflasi gitu ya. Itu akhirnya menciptakan reksadana itu sebenarnya memang sudah diatur oleh undang-undang dan memang sudah ada dari awal. Jadi
pengelola reksadana hari ini udah lebih dari hampir 100 aset manajemen yang di Indonesia. Wow, berarti udah banyak banget ya? Udah banyak banget. Itu per sekarang itu 4 November 2022 itu aja udah 200 kurang lebihnya. Wow, berarti luar biasa ya. Berarti yang menemukan pertama itu Adrian van Kenwijk orang Belanda tahun 1744, Yes. namun masuk ke Indonesia itu tahun 19 tahun. Tapi 1900. lebih tepatnya adalah perjalanan reksadana itu. Perjalanan reksadana itu baru masuk. Baru benar-benar diciptakan di Indonesia itu setelah tahun 1976 ketika PT Dana Reksa diciptakan, lalu ada undang-undangnya diresmikan bahwa ada yang namanya peraturan reksadana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Oke, tapi baru tergaung kembali pas masa sekarang nggak sih, Mas? Tergaung maksudnya? Gini, gaung reksadana itu sebenarnya udah lama. Tahun 2000. Kalau ingat namanya slogan "Yuk Nabung Saham". Ya, Yuk Nabung aku Saham tahu ketika itu slogan juga ternyata mengangkat aset-aset lainnya. Aset turunannya, kayak contoh saham, ada obligasi, ada reksadana kan. Ada lagi kayak Dyer, Dinfra dan lain-lain. Tapi di satu sisi reksadana juga keangkat kan adanya saham karena gini, nggak semua orang bisa main di saham, nggak bisa investasi di saham. Kalaupun trading atau investing karena yang namanya stock picking itu sesuatu yang cukup rumit. Ya. Dan agak beresiko. Ya pasti beresiko. Bukan agak lagi tapi beresiko ya, oke. Kalau ternyata penciptaan portofolionya salah kan sama aja bohong. Jadi lebih baik kita mempercayakan kepada manajer investasi untuk dikelola dana kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, I see. Nah, Mas, berarti tadi itu sekilas mengenai sejarah reksadana dan kapan dia mulai ada di Indonesia. Betul.